Saya Purnawirawan Polri, kebetulan juga di Komisi 3, sangat-sangat prihatin. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi polisi seperti ini. Bayangkan saja, negara membiayai sudah sampai pangkat AKBP itu, AKP, kok malah tergelincir itu. Makanya jangan sembarangan, orang-orang personil di Mabes Polri jangan sembarangan menempatkan orang. Ya. Jangan sampai tidak dilihat rekam jejaknya, bagaimana orang ini selama ini, bagaimana dia tentang pola hidup dia, harus dicek seperti apa. Sehingga jangan sampai pengawasan internal juga harus diperkuat. Padahal kita punya kita Propam, kita punya Wasidik, kita punya Irwasum, Irwasda kalau di Polda. Tapi ini kan pengawasan ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Sehingga jebol lagi, gitu. Ini sangat membahayakan negara ke depan. Ini narkoba, bayangkan saja Mas, di Bima ya, NTB, kota tidak begitu ramai, itu sudah sudah terjadi peredaran narkoba di tempat itu. Oke, menurut Anda hukuman yang paling pantas apakah di PTDH atau mungkin ada hukuman lain untuk memberikan efek jera kepada internal Polri agar tidak mengulangi peristiwa serupa? Ya kan ada nanti sidang kode, sidang profesi, ada sidang etik, dan dipidanakan juga. Di samping dipecat, ya saya setuju. Itu harus dipecat, dan juga bukan dipecat begitu saja, tapi dia pelaku pengedar narkoba, menyimpan narkoba di pasal 609 harus dipidanakan juga gitu. Oke, bahwa tadi juga Anda sudah menyebutkan Pak Safarudin bahwa dalam jangka panjang ini rekrutmen, asesmen harus diperbaiki, tapi dalam jangka pendek apa yang harus dibenahi oleh kepolisian kita? Yaitu asesmen, menempatkan orang itu betul-betul punya kompetensi, punya kemampuan, punya daya tahan terhadap godaan-godaan pelaku-pelaku kejahatan. Oke, baik. Nah, kalau itu yang saya katakan, kalau rekrutmennya salah, berarti nanti 30 lebih, kurang 30 tahun lebih nanti saya katakan bahwa adalah rampok yang berpakaian polisi. Baik. Nah, ini kayak begitu kelakuannya. Saya Purnawirawan Polri, kebetulan juga di Komisi 3, sangat-sangat prihatin. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi polisi seperti ini. Bayangkan saja, negara membiayai sudah sampai pangkat AKBP itu, AKP, kok malah tergelincir itu. Makanya jangan sembarangan, orang-orang personil di Mabes Polri jangan sembarangan menempatkan orang. Jangan sampai tidak dilihat rekam jejaknya, bagaimana orang ini selama ini, bagaimana dia tentang pola hidup dia, harus dicek seperti apa. Sehingga jangan sampai pengawasan internal juga harus diperkuat. Padahal kita punya kita Propam, kita punya Wasidik, kita punya Irwasum, Irwasda kalau di Polda. Tapi ini kan pengawasan ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Sehingga jebol lagi, gitu. Ini sangat membahayakan negara ke depan. Ini narkoba, bayangkan saja Mas, di Bima ya, NTB, kota tidak begitu ramai, itu sudah sudah terjadi peredaran narkoba di tempat itu. Oke, menurut Anda hukuman yang paling pantas apakah di PTDH atau mungkin ada hukuman lain untuk memberikan efek jera kepada internal Polri agar tidak mengulangi peristiwa serupa? Ya kan ada nanti sidang kode, sidang profesi, ada sidang etik, dan dipidanakan juga. Di samping dipecat, ya saya setuju, itu harus dipecat,
dan juga bukan dipecat begitu saja, tapi dia pelaku pengedar narkoba, menyimpan narkoba di pasal 609 harus dipidanakan juga gitu. Oke, bahwa tadi juga Anda sudah menyebutkan Pak Safarudin bahwa dalam jangka panjang ini rekrutmen, asesmen harus diperbaiki, tapi dalam jangka pendek apa yang harus dibenahi oleh kepolisian kita? Yaitu asesmen, menempatkan orang itu betul-betul punya kompetensi, Oke. punya kemampuan, punya daya tahan terhadap godaan-godaan pelaku-pelaku kejahatan. Oke, baik. Kalau itu yang saya katakan, kalau rekrutmennya salah, berarti nanti 30 lebih, kurang 30 tahun lebih nanti saya katakan bahwa adalah rampok yang berpakaian polisi. Baik. Nah, ini kayak begitu Baik. kelakuannya. Begitu.